Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Dimana kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman cara membuat bros ini. Ini bukan hanya sekedar bros ya, dia ada peniti tapi dia juga punya cantolan untuk menjadi kalung, menjadi leontin. Nah di sini nanti saya akan membagi cara mulai dari netting, kemudian membuat rangkaian luar ini, memasang manik-manik batu ini, sampai membuat hiasan tambahan daun maupun yang bulat-bulat seperti ini dan juga ini, kemudian memasang peniti dan membuat cantolan kalung. Oke, sebelum kita mulai semuanya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar teman-teman juga bisa membagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga sedang mencari tahu bagaimana cara pembuatannya. Oke, kita simak videonya ya. Pertama-tama kita siapkan bahan dasarnya, yaitu kawat tembaga. Saya pakai yang warna rose gold, ukurannya 0,9 atau 1 mili dan ukuran 0,3 mili. Kemudian kita juga siapkan berbagai macam manik dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Di sini saya pakai batu ukuran sekitar 3 cm kali 4 cm, bentuknya tetes, bisa bentuk apapun. Kemudian juga batu bulat ukuran 12 mili dan ukuran kecil lainnya sekitar 10 mili. Kemudian ada juga di sini saya gunakan bentuknya tetes, seperti ini, manik bentuk tetes, kemudian bentuk lonjong mata kucing, bentuk pipih bulat seperti ini. Kita siapkan semuanya dengan warna yang senada. Kemudian kita letakkan dulu, kita pisahkan supaya tidak berserakan dan tidak jatuh. Kemudian di sini saya sudah siapkan kawat yang sudah dibentuk dengan kira-kira ukuran kawatnya ini sekitaran 30-35 cm. Kemudian batu yang tadi, batu tetes itu sudah saya cetak di kertas. Saya buat cetakannya untuk memudahkan saya ketika saya akan mengukur kawat ini, karena kita harus mengukur kawat ini di dalam lingkaran cetakannya, bukan di luar, karena fungsinya nanti ini adalah untuk diletakkan di belakang batunya yang akan kita netting, sehingga paling tidak dia harus ada di dalam ukuran batunya, bukan di luar ukuran batu. Jadi kita ukur sepanjang 30-35 cm. Langkah selanjutnya adalah kita potong kawat ukuran 0,3 mm ini sepanjang kurang lebih 1,5 meter, karena kita menggunakan batu yang agak besar sehingga perlu ukuran kawat yang lebih panjang. Jangan terlalu panjang juga karena ada kekhawatiran nanti dia akan bundet. Kita potong sekitaran 1 sampai 1,5 meter. Saya ambil 1,5 meter. Kemudian kita ambil kawat yang sudah dibentuk oval tadi dan kawat 0,3 nya, kita mulai dengan melilit. Kita perlu melakukan lilitan ini sampai dengan lingkaran cetakan oval ini terpenuhi dengan lilitan. Tapi sebelum panjang, kita bisa lilitkan di ujung dulu supaya lebih mudah. Kita mulai tahap netting. Ambil kawat, kita masukkan di sela-sela kawat ini, kemudian kita lilit satu, kita kunci dengan kawat sebelahnya, kita lilit lagi satu. Setelah kira-kira kuat, kita akan mulai membuat rangka
dasar netting. Setelah cukup panjang dan kira-kira cukup untuk memenuhi rangkaian oval tadi, kita tarik untuk kerangkanya. Jangan lupa ini jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti kita akan menggunakan, ada bagian yang harus kita selipkan di sela-sela kawat ini sehingga kita memerlukan space, jadi jangan terlalu penuh. Jadi untuk membuat lilitan kawat ini tidak memerlukan terlalu panjang kawat, kira-kira tadi 1 meter aja, bahkan kurang mungkin. Kemudian kita siapkan satu lagi kawat, kali ini akan lebih panjang lagi, baru ini mungkin sekitaran 1,5 meteran. Kita akan mulai membuat netting. Kita ambil batu ovalnya dulu ya. Dengan posisi seperti ini, perhatikan kawatnya 0,3 ya. Kita bawa ke atas, ditekuk dulu seperti ini. Dari atasnya kawat 0,9 ya. Kemudian masukkan ke bagian belakang, lingkarkan ke bagian belakang. Kemudian kita ambil kawat yang panjangnya ini dari bawah, seperti itu ya. Karena saya menggunakan kawat panjang sekali ini. Nah teman-teman, hati-hati kalau ada kawat yang mulai bulat seperti ini, luruskan ya, jangan sampai dia dibiarkan karena nanti dia akan putus. Oke, kita tarik. Kemudian kita ambil kira-kira 4-5 kawat lilitan, kita tarik, kemudian kita rapatkan seperti ini. Supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang baik, boleh menggunakan tusuk gigi agar dia terlihat bentuk nettingnya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita ambil kawatnya lagi, kita masukkan ke bagian depan, bawa ke belakang, kemudian kita tarik kawat yang panjang dengan menahan tangan kiri. Setelah itu kita ambil sekitar 4 kawat, samakan dengan yang sebelumnya, kunci, tarik. Untuk menyempurnakan bisa menggunakan cotton bud atau tusuk gigi. Begitu seterusnya sampai dengan dia mengelilingi. Udah penuh sekarang. Tadi kita berangkatnya dari sebelah sini kan ya, sampai terakhir sekarang di sini. Selama kita melakukan netting ini, jangan lupa teman-teman, kadang-kadang kita akan ketarik-tarik ini rangkainya, maka kembalikan lagi ke posisi awal bentuk cetakannya. Oke, setelah seperti ini kita balik posisinya seperti ini. Kemudian dari yang terakhir tadi posisi kawat 0,3 kita sambung ke kawat pertama yang netting pertama. Oke, caranya kita ambil ujung kawatnya kan 0,3. Pada saat ini kita kembali ke kawat yang pertama, posisikan kawat 0,3 di belakang kawat netting ya. Kemudian kita masukkan, biar lebih jelas saya dekatkan, kita masukkan melalui posisi belakang, kemudian kita tarik, jangan terlalu keras menariknya ya teman-teman, takutnya dia putus. Nah, ini udah adalah posisi-posisi rawan kita untuk melakukan netting. Oke, sudah terlihat ya bentuknya. Kita perbaiki dengan tusuk gigi.
Demikian juga selanjutnya kira-kira 2-3 pola. Sekali lagi ya, ujungnya kita ambil ke posisi belakang, kita ambil ke yang kedua, masukkan kembali ke depan. Jangan lupa posisikan kawatnya ini jangan di bawah kawat yang sebelah kiri ya, tapi di atas kawat sebelah kiri. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Masukkan ujungnya ke netting selanjutnya dari belakang. Ingat teman-teman, jangan tarik di bawahnya kawat yang kiri ya, jangan ditarik begini, tetapi di atasnya kita tarik. Dan kita rapikan. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, prosesnya akan kita lanjutkan, tapi kali ini kita sudah mulai memasukkan batunya ya ke dalam nettingannya. Nah, untuk mengamankan agar batu ini tidak terlepas dari pegangan kita, karena kadang-kadang kita sekarang pegangnya erat tapi suatu ketika kita sedang lemas, batu terjatuh. Nah, untuk menghindari batu terjatuh kita perlu bantuan. Kalau saya dibantu oleh selotip. Kita ambil selotip ya teman-teman, setelah kita pasang kita rapikan dulu. Posisikan dengan baik. Setelah itu kita ambil selotip, kita bantu dengan dekatkan selotipnya di bagian belakang kawatnya agar tidak terlepas. Kalau misalnya kita sedang asik-asiknya netting, tiba-tiba terlepas, jatuh, pecah eman kan gitu. Nah, sekarang posisinya udah aman karena udah ada selotipnya. Kita lanjutkan ya. Kita ambil ujungnya kawat 0,3 seperti yang tadi pertama kali kita contohkan. Ambil net yang selanjutnya, rangkaian selanjutnya kita masukkan dari belakang ya teman-teman. Ingat selalu masukkan dari belakang ke dalam sela-sela net, dan jangan lupa yang kawat ini tetap dipegang supaya dia tidak masuk ke bagian dalamnya. Ingat ya bahwa ini selalu ada di atas kawat yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita tarik. Kita rapikan. Jangan terlalu keras menarik ya teman-teman, karena ini rawan untuk putus. Kita masukkan lagi ke yang selanjutnya dari belakang. Ingat selalu dari belakang ke depan, dan ini posisi di atas kawat yang kiri. Kawat yang kiri tetap dipegang aja supaya teman-teman gak lupa ini masuk ke atas atau ke bawah ya. Rapikan. Jangan terlalu keras menariknya, ingat teman-teman. Begitu seterusnya ya, sampai seperti tadi proses ini. Kalau udah melewati selotipnya, kita tukar selotipnya, tadinya miring ke sini jadi miring ke sana. Begitu selanjutnya sampai ujung sini. Minimum batu ini sudah tidak terlepas lagi dari kawatnya, sudah terikat dengan baik. Nah, sekarang udah dapet nih 2 tingkat netting. Di posisi ini sebenarnya udah nggak perlu lagi kita pakai selotip, tapi kalau misalnya teman-teman khawatir terlepas batunya dari net, kita tetap gunakan juga nggak apa-apa. Kalau nggak pun sebenarnya udah cukup aman. Kita perlu 3 tingkat ya. Kita
kita coba lagi. Nah, kita masukkan lagi. Kalau misalnya netting ini udah cukup rapat, teman-teman agak susah untuk memasukkan ke dalam ujungnya ini ke dalam rangkaian net. Tapi kalau masih belum terlalu rapat ya, jadi kita masih mudah untuk memasukkan. Seandainya teman-teman kesulitan untuk memasukkan ujungnya kawat ini, teman-teman bisa pakai bantuan jarum pentul. Jarum pentul ini sekedar untuk membuka netnya ini agar dia bisa kita masukkan dengan ujung kawat 0,3. Buka dikit aja. Baru kita masukkan. Begitu seterusnya sampai dengan ketemu ujung lagi di sini. Jangan lupa ya teman-teman, ini selalu dipegang supaya dia tidak tarik kemana-mana atau tidak masuk, kawatnya itu tidak masuk ke sebelah bawah, lalu di atas kawat yang kiri posisinya. Nah, ini udah 3 tingkatan netting. Kalau mau ditambah lagi juga boleh jadi 4, tapi ini udah cukup kuat sih. Kalau misalnya mau ditambah supaya lebih kuat lagi, supaya batunya nggak terlepas pun masih bisa. Kita masih punya kawat, kita lihat aja nanti ya. Akhirnya aku tambahin 1 tingkat lagi nih teman-teman untuk nettingnya, jadi ada 4, supaya yakin aja bahwa ini akan kuat terikat batunya supaya nggak jatuh. Sampai di sini tahapan netting sudah selesai sampai 4 tingkat. Nah, selanjutnya kita akan buat rangkaian kawat dengan menggunakan 4 kawat untuk melingkar di sampingnya batu. Kita cek video selanjutnya ya.